Yang keempat nih teman-teman, yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan diri atau kelemahan diri, dan jangan lupa juga berdoa tentunya. Nah, penting nih teman-teman untuk mengetahui di mana sih kelemahan kita. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mengukur di jurusan mana sih yang membuatmu bisa punya kesempatan lebih besar gitu loh diterimanya tuh. Nah, serta jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu kepada orang tua tentunya. Hai guys, Irwan di sini dan jumpa kembali lagi di channel YouTube Kamu Soal, channel YouTube-nya Anak Pelajar. Seperti biasa, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Kamu Soal. By the way nih teman-teman, di sini ada nggak sih yang mau masuk PTN dan lewatnya jalur mandiri? Atau bahkan udah ada yang ikut dan lolos? Wow, boleh dong kalian berbagi kisah di kolom komentar di bawah. Nah, pertanyaan terbesar adalah setelah kita ikut ujian mandiri ini nih, udah pasti lolos atau enggak sih? Nah, bagi kalian yang tengah mempersiapkan diri untuk ikut ujian mandiri ini nih teman-teman, simak video ini sampai akhir ya. Seperti yang udah kita ketahui nih, kalau ujian mandiri ini nih adalah ujian tahap terakhir setelah SNMPTN dan SBMPTN di tiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya nih kayak gagal atau kurang puas di ujian sebelumnya, nah teman-teman bisa ikut di ujian mandiri ini. Nah, mengingat jalur ini sangat-sangatlah penting, jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Jadi nih, kalau teman-teman serius dan pengen banget masuk di PTN yang teman-teman inginkan, jadi teman-teman mau nggak mau harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga di ujian mandiri ini nih. Nah, lalu nih teman-teman, apakah kalau kita udah ikut ujian mandiri ini nih, udah 100% lolos? Nah, simak video ini sampai habis. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih tentang ujian mandiri ini nih, kalau dilihat dari jumlah pesertanya, yaitu pastinya di bawah SBM ya teman-teman, dan juga keketatannya juga di bawah SBM nih. Nah, kuota untuk jalur mandiri ini nih teman-teman yang disediakan dari LTMPT maksimal itu sebesar 30%. Dan untuk PTN yang berbadan hukum teman-teman, yaitu maksimalnya adalah 50%. Tapi jangan ngeremehin jalur mandiri ini loh teman-teman. Jadi kalian harus benar mempersiapkan diri karena di dalamnya juga tetap ada persaingan dan seleksi yang benar-benar serius. Jadi nih teman-teman, kalau untuk aku pribadi nih, ini kayak udah antara diterima dan enggaknya gitu loh. Jadi kalau kalian tidak lolos di ujian mandiri ini nih, siap-siap kamu tuh nunggu 1 tahun lagi, atau kamu harus berbesar hati cari kampus di perguruan yang swasta. Bahkan nih teman-teman, untuk sekelas kampus-kampus favorit kayak UI, Undip, UGM gitu, ujian mandiri ini udah setara kayak ujian SBMPTN gitu loh teman. Jadi serius banget gitu, nggak bisa dipandang sebelah mata tentunya ya. Nah, kalau udah gini nih teman-teman, disinilah pentingnya tips-tips untuk menghadapi ujian di jalur mandiri ini kamu perlukan ya. Nah, apa aja sih yang perlu kamu semua perhatikan? Nah, yang pertama nih teman-teman adalah memantapkan pilihan teman-teman semua. Bila kamu nih memilih jurusan yang berbeda saat SBMPTN dan ujian mandiri ini, sebenarnya itu nggak masalah sih, asalkan kamu yakin dengan pilihan kamu. Nah, selain itu juga nih, pertimbangkan pula passing grade jurusan atau nilai dan jumlah penerimaan mahasiswa atau kuota yang ditanggung oleh jurusan yang kamu ingin masuki. Nah, hal itu juga bisa dijadiin bahan pertimbangan untuk kamu semua. Nah, yang kedua nih teman-teman, mencari informasi seluas-luasnya. Nah, apakah kamu udah tahu nih PTN mana yang akan kamu tuju? Nah, oke, kalau udah tahu, aku kasih saran nih. Akan lebih baiknya lagi nih jika kamu punya kenalan senior yang berkuliah di sana nih. Jadi kamu bisa tanya atau berkenalan dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri ini nih. Seperti apa sih jenis soal yang keluar tahun sebelumnya yang bisa kamu jadikan referensi tentunya. Nah, kita lanjut yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ini, jangan malu dan jangan malas untuk berkonsultasi. Nah,
Sebelum kamu ingin memilih jurusan mana yang akan kamu jalani nih teman-teman, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan orang tua. Nah, biaya masuk di kuliah ini juga cenderung lebih mahal dari jalur lainnya. Nah, ini nih bener-bener kamu harus pertimbangkan dan kamu bicarakan dengan orang tua kamu. Nah, cobalah berkomunikasi dengan baik dan jelas agar mendapatkan dukungan dari orang tua tentunya. Nah, yang keempat nih teman-teman, yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan diri atau kelemahan diri, dan jangan lupa juga berdoa tentunya. Nah, penting nih teman-teman untuk mengetahui di mana sih kelemahan kita. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mengukur di jurusan mana sih yang membuatmu bisa punya kesempatan lebih besar gitu loh diterimanya tuh. Nah, serta jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu kepada orang tua tentunya. Yang kelima nih teman-teman, atau tips yang terakhir adalah memperbanyak latihan ujian soal mandiri dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah hal yang gak kalah penting banget nih teman-teman. Nah, sehingga nih teman-teman, hal ini bisa membantu teman-teman makin paham dan menguasai jenis soal tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman bisa membandingkan nih materi dan ujian dari tahun ke tahun, sehingga teman-teman tahu jenis soal seperti apa dan supaya lebih siap untuk mengerjakan soal-soal tersebut tentunya. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau kamu soal memberi kemudahan teman-teman semua untuk mempelajari tipe soal di jalur mandiri ini teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum tahu, aku kasih tahu nih. Nah, yang pertama teman-teman, ada pembahasan paket soal. Khusus paket soal 3 tahun terakhir akan dibahas dan juga plus pembahasan materi panjang, jadi teman-teman bisa sambil belajar materinya nih. Dan dibuat berwarna sehingga teman-teman kalau lagi belajar nih nggak bakal bosan dan tentunya tidak membuat mata sakit. Yang kedua teman-teman, soal-soal yang disediakan adalah soal per tahun dan bukan per materi ya, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Oh iya, ada bonus soal prediksinya juga loh guys. Yang ketiga, jangan kaget ya kalau soal yang ada di buku kamu soal ini nih adalah ujian asli dari 10 tahun terakhir. Nah, gimana? Mantep kan? Yang keempat dan gak kalah oke-nya lagi nih, ada informasi menarik mengenai PTN yang akan kamu tuju nih, dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa kamu dapatkan ya. Kalian bisa langsung cek aja di Instagram kami nih di @kampungsoal. Di situ semua informasi mengenai buku kamu soal udah ada dan lengkap banget loh. Ada juga di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Oh ya, kabar bagusnya lagi kalian harus tahu nih, Kamu Soal juga membuat grup eksklusif untuk member Kamu Soal sesuai tujuan dari PTN kamu seperti UI, UGM, dan Undip. Di sini kalian akan dapat arahan dan bisa tanya-tanya mengenai latihan soal-soalnya. Dan pastinya juga nih, kalian bisa sharing dengan teman-teman seperjuangan masuk di PTN tersebut. Selain itu, di buku Kamu Soal masih banyak bonusnya. Seperti yang pertama, info lengkap tentang seleksi mandiri di PTN yang akan kamu tuju, seperti UI, UGM, dan Undip. Yang kedua, passing grade eksklusif terbaru. Yang ketiga, ada cara hitung passing grade latihan soal kamu. Yang keempat, tips dan trik lolos seleksi mandiri di UI, UGM, dan Undip. Yang kelima, ada skema kisi-kisi materi yang keluar di SIMAK UI, Utul UGM, dan UM Undip. Yang keenam, ada metode belajar efektif dan efisien. Yang ketujuh, teknik memilih jurusan sesuai kemampuan kamu. Yang kedelapan, ada prospek kerja di masa depan. Yang kesembilan, ada informasi beasiswa terbaru. Dan yang ke-10 nih, ada free tryout SIMAK UI atau Utul UGM atau UM Undip 2021. Ini khusus member Kamu Soal ya. Nah, gimana? Sebagus itu dong fasilitasnya? Nah, oke, kita lanjut ya. Karena pada seleksi ini nih, kamu diharuskan banget nih untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, udah tahu kan ya, kalau di luar sana nggak sedikit yang ingin masuk di PTN favorit. Nah, makanya nih, jangan nunggu nanti-nanti ya buat belajar soal-soal mandirinya. Perlu diingat lagi nih teman-teman, kalau di seleksi jalur mandiri ini nih, kamu belum tentu lolos ya. Walaupun seperti yang udah kita ketahui nih, kuota jalur mandiri memang lebih banyak dari seleksi yang lain. Tapi di sini pendaftaran peserta juga lebih banyak. Hal ini nih dikarenakan seleksi mandiri ini merupakan jalur terakhir masuk perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai tingkat kelolosan di ujian mandiri ini. Kalau ada pertanyaan seputar ujian mandiri atau seputar dunia perkuliahan, maksud aku boleh tanya di kolom-kolom komentar ya.
semangat untuk teman-teman yang ingin berjuang dan jangan capek lah intinya untuk latihan soal-soal terus, gali terus informasi dan tahan dulu nih untuk main-mainnya, mabarnya nari-nari dulu ya. Sabar, semua pasti akan ada masanya. Tetap semangat gladiators. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk tekan like, komen, share, subscribe ke channel ini ya. Juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Kampung Soal. Dan juga nih supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik untuk kalian semua tentunya. Nah, terus pengennya setelah ini nih teman-teman kita bikin konten apa lagi nih? Komen di bawah dong, kami tunggu ya. Jangan lupa juga follow kami di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye!